Kondisi ini akan mengkonfirmasi bahwa di 2024 nanti akan terjadi 3 poros pendukung pasangan Capres dan Cawapres. Partai Nasdem dengan mengusung Anies Baswedan ini kuat bertahan sampai pendaftaran calon presiden di Oktober 2023 nanti. Per 3 Oktober 2022 telah diumumkan calon presiden dari Partai Nasdem, yakni Anies Rashid Baswedan. Apa yang kemudian bisa ditarik dari fenomena ini? Yang pertama adalah bahwa kira-kira ini sebuah sinyal Partai Nasdem telah berani keluar dari koalisi besar dalam tanda kutip partai pemerintah. Kalau hal ini terjadi, maka hampir dipastikan akan terjadi koalisi di luar partai pemerintah, yakni Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu akan terjadi. Meskipun tentunya jangan langsung bahwa pasangannya nanti AHY, bukan. Belum tentu, apalagi dilihat PKS apakah bersedia atau mau dengan wakil presidennya AHY. Tentunya ini harus menjadi sebuah kesepakatan 3 partai politik koalisi ini. Tapi mungkin bisa jadi partai koalisi ini akan mengusung pasangan AHY, pasangan Anies Baswedan dan AHY, karena kalau dilihat dari hasil survei selama ini, pasangan ini memperoleh dukungan cukup signifikan. Kondisi ini akan mengkonfirmasi bahwa di 2024 nanti akan terjadi 3 poros pendukung pasangan Capres dan Cawapres, yaitu pertama misalkan PDIP dengan partai koalisinya, kedua Gerindra dengan PKB, kemudian Nasdem, Demokrat, dan PKS. Hal yang kedua yang akan saya sampaikan adalah bisa jadi ini sebuah sinyal bahwa Partai Nasdem akan mendorong Anies Baswedan justru masuk ke dalam koalisi besar partai pemerintah. Karena yang jelas Partai Nasdem tidak akan mau kalah dalam pemilu 2024 nanti. Catatannya bahwa selama ini Partai Nasdem tidak pernah keluar dari pemerintah pemenang pemilu. Maka hampir dipastikan untuk 2024 nanti pasti Nasdem akan masuk dalam partai penguasa pemenang pemilu 2024. Ini menunjukkan bahwa Anies Rashid Baswedan adalah sarana bargaining Partai Nasdem di dalam melakukan komunikasi politik dalam rangka membangun koalisi khususnya untuk pemilu presiden di 2024. Artinya ketidakpastian ini menunjukkan bahwa politik hari ini masih sangat dinamis. Apakah kemudian Partai Nasdem dengan mengusung Anies Baswedan ini kuat bertahan sampai pendaftaran calon presiden di Oktober 2023 nanti? Apakah kemudian Partai Nasdem justru menurunkan Anies Baswedan sebagai cawapres hasil dari negosiasi dengan partai politik koalisi pendukung? Tapi yang jelas bahwa Partai Nasdem ingin meningkatkan elektabilitas partainya,
kira-kira hingga 3 besar lah. Karena sampai hari ini di dalam survei-survei, Partai Nasdem masih pada posisi 6 sampai 7 tingkat elektabilitas dengan seluruh partai. Itulah kira-kira kondisi politik hari ini, semacam permainan teka-teki silang.